Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Part 4. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Kemudian ibu merebut nasi yang aku bawa tadi. Lauknya apa? Tanyanya. Orek tempe sama lalapan, jawabku. Nggak ada ayam. Aku sedikit, Bu, tadi ditawarin ayam rendang, tapi aku jawab nggak usah, takutnya mahal. Tinggal diiyain aja sih, sekali-sekali makan rendang, ucapku sembari berlalu lalang masuk menuju ke arah dapur. Bu, ada apa lagi sih? Hari ini aku kerja di warungnya Bu Inem, ungkapku. Serius? Ya udah, ayo cepet makan. Habis itu kamu langsung pergi ke sana. Ibu menyeret tanganku dengan kasar. Asih kok belum pulang, Bu? Tanyaku sembari mengunyah makanan tadi. Udahlah, paling dia ada jam tambahan. Nanti sore juga pulang. Sisakan sedikit aja buat Asih ya, ucap ibu. Setelah makan siang dengan ibu dan adikku, aku bergegas menuju warung Bu Inem. Cepat sekali Andrian, memangnya sudah dimakan makanan tadi? Sudah Bi, aku tersenyum. Ya udah, kamu cuci piring saja dulu. Nanti kalau sudah beres, bantu Bibi di sini ya, ucapnya. Aku hanya mengangguk, lalu langsung mengerjakan apa yang diperintahkan Bi Inem. Namun di benakku masih terselip rasa khawatir karena Asih belum pulang juga. Kasihan kalau dia sampai belum makan siang. Aku berusaha fokus dengan pekerjaanku, pekerjaan yang cukup berat untuk bocah seumuranku. Tetapi mau gimana lagi, ini kesempatan untuk meringankan beban ibu sama bapak. Hei, kamu Adrian, anaknya si Bahar kan? Seorang pria parubaya terlihat seumuran bapak. Iya pak, ada apa ya? Aku yang tengah sibuk membantu Bi Inem terpaksa berhenti. Itu, adikmu yang cewek tertabrak mobil. Tadi saya bantu tolong sebentar buat ngantar ke rumah sakit, ucapnya. Degup jantungku tak karuan mendengar pertanyaan dari lelaki ini. Asih, mending kamu bilang sama bapak dan ibumu sekarang. Kasihan, kepalanya kayaknya bocor. Di sana ada Pak Haji Kasim menemani adikmu di rumah sakit dekat seberang jalan dekat toko bangunan. Aku segera berlari tanpa memedulikan Bi Inem, si pemaruk warung ini. Dengan air mata yang mengalir di sepanjang jalan, nafas yang tersengal-sengal sambil sesegukan karena tangisanku. Ibu. Aku menggedor pintu rumah, tapi sepertinya tidak ada orang di dalam. Ibu pergi entah kemana. Ibu, buka Bu. Ibu kemana sih? Raya, buka Raya. Tak ada sautan dari siapapun. Aku bergegas meninggalkan rumah dan berniat pergi menuju rumah sakit yang lelaki itu bilang. Aku berniat untuk naik angkot karena uangku hanya cukup untuk ongkos angkot. Ibu di mana sih? Apakah ibu sudah di sini? Gumamku sembari melangkah ke dalam rumah sakit ini. Terlihat Pak Haji Kasim sudah menunggu kedatanganku. Raut wajahnya sangat takut dan cemas. Adrian, Pak Haji Kasim mendekati kepadaku, lalu memelukku. Aku menangis tanpa henti. Asih, bagaimana Pak Haji? Dia menggeleng entah apa yang dia maksud. Asih kenapa Pak Haji? Kuulangi ucapanku tadi. Asih ada di ruang ICU, semoga dia baik-baik saja. Adik yang selalu bersamaku kini berbaring sendirian di ruang itu. Aku tertunduk lesu, merasa bersalah mengapa tidak mencarinya
terjadi saat dia tak kunjung pulang. "Ibu sama bapakmu di mana?" tanya Pak Haji. "Aku pikir ibu sudah di sini, Pak Haji. Tadi aku sudah pulang, tapi tak ada sautan. Rumahnya pun dikunci," ungkapku. "Nggak apa-apa, biarin saja. Jangan takut. Di sini ada bapak. Bapak akan menemani kamu sampai Asih keluar dari rumah sakit," ucapnya menenangkan diriku. Kemudian Pak Haji membawaku ke ruang tempat Asih dirawat. Aku hanya melihat dari kaca transparan, kepala Asih tampak diperban dan berbaring beberapa selang yang ada di tubuhnya. "Pak Haji, kasihan Asih, dia masih sangat kecil untuk merasakan sakit itu." Mataku terus berlinang menatap raut wajah Pak Haji. "Adrian, ayo duduk dulu." Ia menggandengku untuk duduk bersamanya. "Pak Haji, tolong ceritakan bagaimana bisa Asih tertabrak mobil?" tanyaku penuh dengan rasa ingin tahu. "Bapak sebenarnya tidak tahu bagaimana Asih bisa mengalami kecelakaan, tapi pihak dari si penabrak akan menebus semua biaya perawatan Asih. Jadi kamu jangan khawatir untuk masalah biaya," ucapnya. "Kalau masalah biaya, aku tidak khawatir, Pak Haji. Yang aku khawatirkan nyawa Asih. Untuk biaya, aku bisa mencarinya," ucapku. "Anak sekecil kamu tidak mungkin bisa mencari uang sebanyak itu, Adrian. Sudah, jangan terlalu berpikir buruk ke depannya." Beliau menepuk pundakku pelan. "Asih baik-baik saja. Dia anak yang baik. Kamu juga anak yang baik. Dan Allah selalu bersama orang-orang baik," tambahnya lagi. Aku berusaha menguatkan diriku untuk menerima kenyataan ini. Asih mengalami rasa sakit, harusnya aku pun merasakannya. "Bapak kamu di mana, Andrian?" "Bapak pergi ke Kalimantan untuk bekerja, Pak Haji," ucapku. "Bagus kalau begitu, jadi dia tidak meresahkan orang lain karena perbuatan judinya," timpalnya. Aku menghela nafas kasar. Dengan mata yang terus berlinang air mata, rasanya sangat lemas. "Adrian!" teriak seorang wanita yang tak lain ibu. Ia membawa Saki serta Raya. "Pak Haji, Asih kenapa, Adrian?" tanyanya padaku. "Asih kecelakaan, Bu." "Silakan kalau mau lihat di sana ruangannya, tapi hanya bisa melihat dari luar saja." Pak Haji menunjuk sebuah ruangan tempat Asih dirawat. Ibu kemudian mengintip dari kaca transparan. Rasa menghampiriku dan memelukku. "Bang, kenapa Raya? Kak Asih mau ninggalin kita loh." "Maksudnya apa?" Sekecil Raya berkata seperti itu. "Kak Asih gak ninggalin kita. Nanti kita bakal pulang dari sini bareng-bareng kok." "Enggak, Kak Asih pulang duluan. Enggak ngajak kita, Bang." Alisku berkerut menatap heran. "Kamu bicara apa, Raya? Sini, Pak Haji pangku." Pak Haji mengambil Raya di pangkuanku, lalu memangkunya. Ibu berbalik dan mendekatiku. Tak ada raut wajah sedih yang terpancar. Tidak seperti diriku, wajahku sudah memerah karena tangisan tadi. "Bu, kenapa? Kok ibu gak sedih?" tanyaku. "Kata siapa? Ibu sedih, tapi dalam hati. Kamu mana bisa merasakan seorang ibu melihat anaknya terbaring seperti itu," ucapnya sedikit sesumbar padaku. "Sabar Mbak Sania, doakan saja untuk kesembuhan Asih," sahut Pak Haji. "Kita harus menunggu berapa lama lagi, Pak Haji?" tanya ibu yang terus berjalan mondar-mandir. Tampaknya ibu sudah sangat kesal. "Kenapa Mbak Sania? Kalau memang tidak ingin menunggu, silahkan pulang saja. Saya bisa menunggunya sampai benar-benar bisa pulang," tambah Pak Haji. "Anda siapa, Pak Haji? Harusnya Anda yang pulang." "Bu, jangan kasar begitu. Apa kamu, Andrian, ngatur-ngatur ibu?
Ucapnya dengan nada yang cukup kasar. Jangan kasar ke anak kecil, Mbak, nggak baik. Ibu lalu terdiam dan duduk bersebelahan denganku. Nanti ibu akan bawa paksa ASih untuk pulang, bisiknya padaku. Alisku mengerut, tidak paham apa yang dikatakan ibu tadi. Maksud ibu apa? Biarlah di sini sampai ASih benar-benar pulih, bisikku lagi. Shh. Dia mengisyaratkan jarinya agar aku diam. Mbak Sania, baru saja saya dapat pesan, katanya sudah ditransfer uang buat menebus biaya ASih di rekening saya. Saya ambil dulu ya, Mbak, ucap Pak Haji. Kulihat ibu tampak sangat berbinar-binar. Akhirnya, gumam ibu. Akhirnya apa, Bu? Aku menatap dengan penuh keheranan. Akhirnya ada biaya buat ASih, ucapnya singkat. Tiba-tiba selang beberapa menit ada salah satu dokter yang akan memeriksa keadaan ASih. Ibu mencegatnya. Pak dokter, kalau boleh hari ini anak saya dipulangkan saja. Ini ibu dari ASih. Ibu hanya mengangguk. Tidak bisa, Bu, karena kondisi ASih belum pulih, ucap dokter tadi. Ibu hanya menghela nafas kasar sembari duduk dan memijat kedua pelipisnya. Sudah, Bu, yang sabar aja. Ibu gak bisa sabar, ASih harus pulang hari ini juga. Ya ampun, ibu aneh sekali. Apa karena perekonomian keluarga dia depresi seperti ini? Aku menghela nafas, lalu duduk sembari memangku adikku, Raya. Dari dalam ruangan terdengar suara jeritan ASih. Aku berlari untuk melihat kondisinya. Ibu, ASih, Bu. Kenapa? Aku mengetuk-ngetuk pintu ruangan ini, berharap dokter membukanya. ASih kenapa, Bu? Kali ini ibu tampak sangat cemas dan takut. Degup jantungku tak karuan melihat dokter menggunakan alat pacu jantung pada ASih. Ibu, tiba-tiba Raya yang tengah anteng menangis dengan keras. Jangan nangis, ayo duduk dulu, ucap ibu. Aku masih berada dalam posisi dengan tangisan sesegukan. Ibu, telepon bapak, Bu, cepat. Ibu yang mulai takut dan gelisah merogoh tas kecilnya dan mulai menelepon ponselnya. Beberapa menit menghubungi bapak, ternyata tidak diangkat juga. Bapak mungkin masih di jalan, ucap ibu. Loh, ini pada kemana? Pak Haji Kasim datang kembali. Ini uangnya Mbak Sania, imbuhnya. Namun ibu tak menjawab apapun. Dia tampak sedih, tak seperti sebelumnya. Adrian, ini ada apa? Ada apa dengan ASih? Tanyaku padaku. Aku berusaha menjawab dengan sangat terbata-bata. Dokter menggunakan alat pacu jantung. Aku takut ASih tidak selamat, Pak Haji. Tak sengaja aku meluk tubuhnya dengan erat. Mataku terbelalak melihat ibu yang tiba-tiba tertawa. Mbak Sania kenapa? Aku dan Pak Haji menghampiri ibu yang terus tertawa tanpa sebab. Mbak Sania sadar, Mbak, istighfar, Mbak. Alih-alih menjawab saran Pak Haji, ibu malah mengusirnya. Pergi kamu, aku tidak butuh kamu. Ibu mendorong tubuh Pak Haji dengan cukup keras hingga terjatuh. Pak Haji, ya ampun, Bu. Aku membantu Pak Haji berdiri. Adrian, sini kamu. Bu, ini di rumah sakit. Jangan teriak-teriak, bisikku padanya. Usir orang tua ini, Adrian, ucapnya setengah berbisik padaku. Alisku mengkerut. Mengapa sikap ibu seperti kerasukan jin? Ya sudah, bawa pulang aja, Adrian. Mungkin ibumu butuh ketenangan, tapi bapak akan doakan ASih di rumah, ucap Pak Haji. Pak, aku minta maaf. Maafkan ibu, Pak, timpalku. Iya, tidak apa-apa. Bapak pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ibu kenapa begitu?
Ibu hanya terdiam sambil menggendong Zaki. "Bang, aku takut," ucap Raya. Aku mendekati adikku ini. Pintu ruang rawat ASih dibuka dari dalam. Sesosok dokter keluar dari ruangan ASih dan menghampiri kami yang tengah duduk. "Maafkan saya, ASih tidak bisa diselamatkan," ucapnya yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak dan air mata keluar dengan derasnya. Dan ibu pun sama, menangis sejadi-jadinya. "Adik sama ibu yang sabar, tapi nanti tolong urus administrasinya, Bu. Pihak rumah sakit akan mengantarkan sampai rumah," imbuhnya lagi. Kami sontak memeriksa ke ruangan ASih. ASih terbujur kaku dengan darah di atas kepala yang masih tampak segar. "Bu, ini mimpi kan?" "Biar kami urus jenazahnya, Bu, Dek," ucap salah satu suster. Aku pun mengangguk lesu. "Ini uangnya." Ibu memberikan lembaran uang kepada salah satu petugas administrasi di rumah sakit ini. Kami berniat ikut dengan mobil ambulan untuk pulang. Sebentar lagi kami akan sampai rumah. Sirine ambulan dinyalakan dengan kerasnya, sampai-sampai warga sekitar keluar dari rumah mereka. Kami keluar dan petugas membawa jenazah ASih ke dalam. Semua orang berbondong-bondong ingin tahu siapa yang meninggal. "Adrian, siapa yang meninggal?" tanya salah satu warga. "ASih, Bu." Tanpa basa-basi aku masuk meninggalkan kerumunan warga. Pak Haji Karim ternyata mendengar sirine tadi. Dia bergegas masuk ke rumahku. "Ada apa ini, Adrian?" "ASih meninggal," tanyaku padaku yang tengah duduk tepat di samping jenazah ASih. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Pak Haji memeluk erat tubuhku. "Ayo warga, kita siapkan untuk pemakaman ASih," ucap Pak Haji kepada semua warga. "Saya tidak akan memakamkan ASih di sini." Ibu datang dengan keputusan yang sangat mengejutkan semua warga. Apalagi aku sedang hamil. "Kerja jadi apa?" tanyanya. "Ya apa aja lah, yang penting dapat duit," ucapku. "Kamu ya, bisanya cuma nyuruh nyari duit doang. Coba sekali-sekali cari duit juga. Kamu pikir cari duit tuh pusing, gak capek timpalnya? Kamu gak ingat dulu pas masih pacaran, kamu bakal berjuang buat aku sama anak-anak. Tapi apa sekarang? Loyo, cari kerja pun malas." "Hah? Diam, Sania." "Iya, besok aku akan pergi." Keesokan harinya, "Udah, aku pergi sekarang. Nanti mampir dulu ke rumah Jamal, pinjem uang buat ongkos," ucap Mas Bahar. "Bapak mau kemana?" Adrian tiba-tiba keluar dari kamar dan menghampiri kami berdua. Dia lalu terbalik badan dan aku masuk kembali ke kamar untuk memeriksa Zaki. Pening sekali kepalaku. Setiap hari tanpa henti, rasanya sudah muak hidup miskin. Seperti ini ingin rasanya merasakan menjadi orang kaya tanpa kekurangan apapun. Aku meraih ponselku, menggulir aplikasi berwarna biru. Mataku terbelalak. Seorang dengan postingan menawarkan satu ilmu agar bisa. Buru-buru aku lihat profil si pembuat postingan ini, bernama Puji Suryani. Tak salah lagi, Ibu Puji tetangga baru di komplekku. Buru-buru aku mengirimi dia pertemanan. Aku ingin bertanya dulu lewat chat. Nanti kalau itu memang benar, aku akan datang ke rumahnya. Lama sekali Bu Puji menerima permintaanku. Sudah 1 jam lamanya, sampai rela tak mencuci pakaian. Ting. Wah, akhirnya Bu Puji menerimanya. Tak menunggu lama, segera aku tanya perihal postingan yang aku lihat tadi. "Halo Bu Puji, saya mau nanya sesuatu nih tentang postingan ibu tadi, pesan yang kukirimkan padanya." Bu Puji tak langsung menjawab, mungkin ia tengah sibuk. Namun aku masih tetap menunggu dengan menemani Zaki tidur.
Ibu, ibu, rengek anakku Raya. Aku segera keluar. Ada apa sih Raya? Jangan berisik, Zaki lagi tidur, timpalku. Temani Raya main bu, ucapnya polos. Ya sudah, sini masuk, temani Zaki tidur. Ting, puji Suryani. Ini Mbak Sania itu ya? Tanpa menunggu lama, aku segera membalasnya. Iya bu, ini saya Sania. Maaf bu, saya mau nanya postingan tadi. Oh iya, yang ilmu itu ya. Mbak Sina kesini saja, nanti saya kasih tahu. Nanti ya bu, saya masih repot sama anak-anak. Baik mbak, saya tunggu. Senangnya dalam hati kayak sebentar lagi aku akan menjadi kaya. Semoga saja ini memang benar rezekiku. Bu, Raya lapar. Rengek Raya lagi. Sana makan dulu. Aku masih lihat isi dari botol popil Bu Puji nih. Gak ada makanan bu. Raya minum susu milik Zaki aja ya. Apa? Ya gak boleh Raya. Kita harus hemat. Masa kamu minum susu punya adikmu? Ucapku. Nanti saja ya, ibu mau pergi ke rumah Bu Puji. Nanti kamu ikut. Siapa tahu di sana dikasih jajan, tambahku. Beneran bu? Iya, kamu mandi aja sana. Nanti kita langsung pergi ke rumah Bu Puji. Raya berlari untuk mandi dan mengganti pakaiannya. Beruntung anak kecil itu sudah tak merepotkan aku lagi. Cuma ya begitu, sering merengek meminta jajan yang membuat pening kepalaku. Permisi Bu Puji, aku menekan bel berkali-kali. Bu, silakan masuk. Satpam yang sama seperti tempo hari mempersilahkan kami masuk. Cari Bu Puji kan? Tadi udah bilang saya, suruh masuk saja, tambahnya. Oh iya pak, makasih. Ayo Raya, cepat jalannya. Halo Mbak Sania. Halo Raya, Zaki. Mari duduk mbak. Ternyata Bu Puji telah menungguku. Mbak Sania, biarkan Raya sama Zaki main sama ART saya. Oh iya bu. Akhirnya kami berbincang dengan empat mata. Bu Puji sangat serius. Mbak Sania ingin kaya, tanpa capek, tanpa kerja kan? Tanya Bu Puji padaku. Iya bu, iya. Ingin kaya raya seperti saya? Tanyanya lagi. Aku hanya mengangguk dengan meyakinkan dia.